Oke, thank you Pak Yongki. Selamat malam yang di New York. Selamat pagi yang kalau ada dari Indonesia. Ya, tadi nggak kebetulan beneran lagunya Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Ya, yang percaya Tuhan menyediakan katakan yes. Ya, nah ternyata keren banget ini. Ini saya justru setelah nulis baru saya merenungkan lebih dalam lagi. Kata Jehovah Jireh gitu. Itu pertama kali disebutkan, itu pernyataan saya percaya itu yang Tuhan berikan kepada Abraham ya ketika dia harus mempersembahkan Ishak. Tapi ternyata di balik itu Tuhan menyediakan domba jantan yang seharusnya menjadi pengganti yang dari Ishak gitu. Nah, percaya satu hal, saya nggak tahu kenapa tadi saya ngerasa mau mengingatkan ini buat kita semua. Dan sebenarnya firman Tuhan itu kan dua arah ya. Memberkati yang mendengar, juga memberkati yang menyampaikan. Saya sendiri hari-hari lagi ngalamin proses yang nggak mudah, beneran. Karena nanti mungkin saya minta bantuan keluarga BMC New York, terutama Pak Yongki bisa mendoakan. Jadi 19 November nanti bakal ada live recording sebuah album yang baru, di mana album ini merupakan selebrasi dari perjalanan 20 tahun pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi saya pertama kali bikin project itu, bikin album itu 2005. Nggak nyangka udah berjalan 20 tahun dan benar-benar Tuhan menyediakan luar biasa. Nah prosesnya nggak mudah. Nanti saya kalau mau cerita lengkapnya nanti waktu di New York ya, saya akan cerita. Wah, tapi hari-hari ini bener kata-kata lagu yang ditulis itu lagi berbicara sama saya secara pribadi ya. Tuhan menyediakan ya, Tuhan menyediakan kepercayaan lewat ujian yang diizinkan kita alami ya. Hari ini percaya bahwa di balik ujian ada kepercayaan baru yang Tuhan mau nyatakan ya. Abraham ketika mempersembahkan Ishak, ternyata itu ujian. Ternyata di balik ujian itu, malaikat kembali berkata kepada Abraham bahwa Tuhan mengingat janjinya bahwa dia akan diberkati dengan luar biasa, keturunannya akan dikatakan seperti pasir di lautan, seperti bintang di langit dan segala macam. Jadi ternyata kalau Tuhan menguji kita, Dia sedang menyediakan kepercayaan baru buat kita. Amin. Saya belajar juga bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Apapun yang kita bisa tabur hari ini, Tuhan menyediakan. Jadi jangan takut ketika menabur dan bersukacitalah karena Tuhan menyediakan roti, berkat juga untuk dinikmati buat kita ya. Tuhan juga menyediakan hikmat. Kita berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini di 1 Korintus 2 itu bicara tentang hikmat sebenarnya. Ya gak pernah kepikir Tuhan bisa nyatakan kebijaksanaan buat kita, sehingga kita gak salah langkah. Gak pernah didengar oleh telinga, Tuhan bisa nyatakan sehingga kita bisa ngambil keputusan yang terbaik, sehingga kita punya cara pandang yang benar dalam segala situasi. Tuhan menyediakan hikmat yang terbaik buat setiap kita yang mengasihinya. Lebih dahsyat lagi, Alkitab mengatakan, apabila aku telah pergi ke situ, Yohanes 14, aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini dikatakan Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga nanti, ya, di rumah yang kekal buat kita. Jadi apapun yang kita alami hari ini, bersukacitalah dalam segala hal, karena Tuhan sudah menyediakan kita rumah yang kekal. Hari ini kalau masih ngontrak tetap bersukacita ya. Karena Tuhan menyediakan rumah yang kekal buat kita juga ya. Itu berkat yang terbaik. Nah, itu bukan khotbah yang mau saya sampaikan hari ini. Cuma tadi saya ngerasa bahwa kok rasanya disuruh nyampaikan sama BMC New York.
selalu ingat Tuhanmu itu menyediakan. Ya, itu Tuhan itu dahsyat. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan yang selalu menyediakan, ya. Saya sendiri ngerasa nggak masuk akal beneran. Sedikit ya, ini masih intro. Nggak mungkin rasanya bisa bikin live recording, sekalipun harus sampai pindah tempat ya. Awalnya di tenis indoor, ada promotor yang support, ya. Tempat itu bisa muat sampai 4.000 orang. Tapi promotornya meninggal 2 minggu yang lalu. Wah, habis rasanya semua. Dan kalau kita terus pakai tenis indoor, kita bisa loss itu hampir 1 miliar. Karena budget live recording itu 2 miliar, ya. Saya jujur ketakutan, tapi Tuhan kasih ayat. Tuhan menyediakan firman-Nya beneran hari itu. Dan saya diingetin Mazmur 23 ayat 5. Kamu cukup berpesta, Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan-lawanmu. Wah, firman itu menenangkan saya. Tuhan terima kasih. Dan akhirnya ya dengan hikmat yang Tuhan kasih, akhirnya kita pindah dari tenis indoor mau gak mau harus ke Balai Sarbini. Puji Tuhan, tempatnya Tuhan sediakan. Padahal Balai Sarbini itu seringkali full book, susah. Karena tempatnya bagus, harganya juga bagus. Nah, saya kontak langsung karena itu dikelola sama satu gereja, ya. Kebetulan Balai Sarbini itu saya kenal sama yang mengelola tempat itu, dan akhirnya dikasih special rate dan tempatnya bisa. Bahkan kemarin kita ambil keputusan besar, tempatnya sebenarnya nggak muat. Akhirnya hikmat Tuhan dinyatakan dijadikan 2 sesi. Luar biasa. Jadi akhirnya gara-gara dibuat 2 sesi, secara kapasitas sudah mirip-mirip dengan tenis indoor. Jadi tempat itu separuhnya kapasitasnya dari tenis indoor. Puji Tuhan hari-hari ini tiketnya naik dengan luar biasa. Saya sempat stop karena memang nggak muat tempatnya. Dan akhirnya dibuat 2 sesi. Kemarin tadi kebetulan kok pas banget. Tadi ada Pastor Victor Daud Farak Nimela ya. Bakal ngisi ya, minggu depan ya, berarti 16 ya. Waktu saya kemarin sedang ngambil keputusan itu keputusan yang gak mudah. Karena harus dibuat 2 sesi, harus ngatur banyak hal kan. Ini kayak istilahnya buka jam ibadah baru gitu. Gak semudah itu, soalnya ngaturnya ini itu. Tepat jam 2 siang kemarin, tiba-tiba saya panggilnya biasa Om Victor. Udah saya kenal Om Victor itu udah dari waktu saya umur 10 tahun. Saya kenal Om Victor. Tiba-tiba dia bisa WA. Tanya gini, Ki, kamu konsernya hari ini ya? Karena Om mau doain kamu. Duh, kaget. Saya terus WA balas dia, Om, enggak, konsernya masih 19 November. Tapi hari ini aku sedang mau ngambil keputusan yang tidak mudah. Tolong Om bantu doa. Singkat cerita, didoakan kemarin. Tuh, Tuhan itu menyediakan orang-orang yang menguatkan kita. Saya pengen kita semua ngalamin benar-benar nyata bahwa firman-Nya, Tuhan itu menyediakan, itu terbukti ya dan amin dalam hidup kita. Ya. Jadi jangan takut. Saya kok rasain tergerak banget disuruh menguatkan. Tuhan yang menguatkan kita semua. Tuhan menyediakan. Tadi salah satu doanya Irin kalau nggak salah, BMC kepengen punya ibadah pagi. Saya cuma dapat satu pesan, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Momentumnya tepat, kairos Tuhan terjadi, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Ya, itu baru intro. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan luar biasa. Saya dapat pesan ini dari gembala saya, dari Pastor Jewi Rahmat. Dia suatu kali bagikan sebuah buku yang dia tulis dari usia ke-60 tahun dari beliau. Dan salah satu rema yang begitu kuat yang saya dapat dari buku itu bicara tentang nama baik. Ya, saya share screen dulu. Semuanya masih excited untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk diberkati? Kasih jempol dulu dong. Dahsyat ini. Nama baik sampai akhir. Siapa kepengen punya nama baik sampai akhir? Lambaikan tangan.
Ya, dahsyat. Sama, kita semua pasti ingin punya nama baik. Alkitab berkata, dikatakan bahwa lebih baik, baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Lebih baik mempunyai nama baik daripada harta mewah berupa wewangian yang mahal. Demikian pula, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ya, nama baik itu sangat berharga. Itu aset yang sangat berharga. Orang kalau udah punya nama baik, maka akan dipermudah untuk mendapatkan kepercayaan dan bantuan. Itu aset mahal tuh, nama baik. Orang kalau punya nama baik, sekelilingnya pun ikut merasakannya. Benar nggak? Saya hari ini ikut merasakan kecipratan berkat dari nama baik orang tua saya. Orang kalau punya nama baik, sekelilingnya itu merasakan berkatnya. Ya, bahkan satu orang punya nama baik, itu satu institusi, satu bangsa bisa ikutan kecipratan berkatnya. Ya loh, satu orang luar biasa, satu gereja itu diberkati. Nama baiknya dikenal di mana-mana. Ya, satu orang punya prestasi yang baik, namanya harum. Satu bangsa itu ikut keangkat. Dampaknya tuh sampai sebesar itu. Satu perusahaan ikut terangkat namanya juga. Gara-gara ada satu orang yang punya prestasi, nama yang baik. Tapi kita mesti ngerti, demikian juga sebaliknya. Kalau nama baik sudah rusak, gak cuma kita kecipratan dampaknya, masalahnya, sekeliling kita juga ikut merasakannya. Oh, kamu anaknya itu ya? Wah, papamu tuh penipu. Jangan-jangan kamu juga diajarin ibu ya. Lihat, anaknya gak ngelakuin apa-apa, tapi kecipratan dampaknya. Sampai ada orang-orang bahkan gak mau ke gereja, gara-gara lihat kelakuan orang Kristen yang namanya udah rusak. Wah, ngapain aku mesti jadi Kristen, ngapain baru ke gereja, toh modelnya jadi kayak kamu. Cuma gara-gara nama baik, reputasi yang sudah rusak ujungnya. Akhirnya sampai orang itu gak mau kenal Tuhan loh. Bayangkan, dampaknya tuh sampai sebesar itu. Tapi kalau nama kita harum, saya percaya banyak orang akan datang kepada Yesus melalui hidup kita. Ya, jadi dampaknya itu besar. Membangun nama baik itu susah, merusaknya itu mudah. Betul ya? Membangun nama baik itu butuh konsistensi. Ya, makanya saya punya prinsip, hikmat yang Tuhan kasih, repetisi akan membangun reputasi. Gak bisa cuma melakukan satu hal yang baik, sampai akhirnya reputasi kita bisa dianggap baik, punya nama baik. Harus melakukan repetisi, konsisten. Baik dilihat orang maupun orang gak banyak lihat. Nah masalahnya kadang-kadang kita cuma jaga nama baik kalau dilihat orang, kalau di sosmed. Sementara tanpa kita sadar banyak mata orang ngelihat kita, jejak digital kita, itu gak terlihat semua seringkali. Dimanapun kita berada, kita perlu konsisten untuk mempertahankan nama baik. Gak cuma di atas mimbar, di bawah mimbar juga. Gak cuma waktu di gereja, dalam keseharian juga. Nah saya punya satu kesaksian yang jujur ini memalukan sebenarnya. Ya. Suatu kali saya pergi pelayanan, berangkatlah kita dari Jakarta ke Semarang, mampir di satu lounge dulu di airport. Bersama dengan teman baik saya, namanya Michael Panjaitan. Setelah kita nongkrong di lounge, ada panggilan, pesawatnya mau berangkat. Nah di lounge itu disediakan fasilitas buggy car, ya. Jadi kayak golf car gitu kan bisa nganter ke gate. Akhirnya waktu kita mau naik ke salah satu buggy car itu, di momen yang sama ada bapak-bapak yang usianya di atas kita yang juga mau ikutan naik, tapi kapasitas buggy car itu terbatas. Tapi kita udah naik duluan tuh. Saya feelingnya udah mulai gak enak. Kok rasanya saya disuruh kasih sama bapak berdua ini. Kita nih anak muda gak tahu diri. Masa yang sudah usianya di atas kita malah kita yang naik. Harusnya yang muda yang ngalah lah ya. Udah, tapi Michael ngomong kayak gini, Kak gak apa-apa kita naik. Toh di depan itu masih ada satu buggy car lagi.
Oh benar juga ya, make sense ya. Masukannya Michael benar juga. Ya udahlah, nggak bisa naik yang ini, dia bisa naik yang satunya kan. Udah. Ternyata setelah kita jalan, bagikan satunya rusak. Dan akhirnya bapak-bapak itu berdua jalan kaki. Saya feeling mulai tambah nggak enak. Tuhan, ini kalau sampai mereka tuh kenal kita, memalukan. Hamba Tuhan nggak tahu diri semua ini. Masih muda ternyata kelakuannya. Di bawah mimbar ngomongnya, di atas mimbar ngomongnya melayani, ngomongnya rendah hati. Di bawah mimbar ternyata podo wae. Cuma ngomong tok. Sampai kita di pesawat, ternyata mereka berdua duduk persis di depan kita, satu pesawat. Akhirnya Michael itu kebetulan bisa lihat di celah-celah antara dua kursi. Ternyata bapak satunya lagi browsing foto Franky Kuncoro. Haleluya sudah. Langsung Michael ngomong, "Kak, itu bapak depan lagi liatin foto lu, Kak." Hah? Bener kan Mike? Malu-maluin kita ini, tahu gitu tadi kita kasih kursinya sama bapak-bapak ini. Wih, malu saya beneran. Sampai akhirnya sampai di Semarang. Kita kan udah sampai, berdirilah kita, mereka membalikkan badan. Shalom Pak Franky, shalom Pak Michael, haleluya. Malu beneran. Aduh, udah bener kan Mike, tau gitu kita kasih tadi nih. Udah kan. Sampai akhirnya besok paginya kita balik Semarang Jakarta. Baru mau check in, ketemu bapak-bapak itu lagi. Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan ini, kami tambah malu. Hari itu Semarang banjir, pesawatnya delay 3 jam. Nongkrong kita 3 jam sama bapak-bapak itu. Akhirnya kenalan, akhirnya jadi kenal baik. Tapi udah terlanjur malu. Hari itu saya belajar menjaga nama baik. Jangan cuma di atas mimbar, jangan cuma ngomong doang, tapi harus dipraktekkan. Amin. Ya, saya belajar, bertobat saya hari ini. Kalau kemana-mana nggak pernah ngerti, semakin dipercaya banyak, tanggung jawabnya juga semakin banyak. Jadi jangan happy dulu kalau dikasih kepercayaan Tuhan banyak, karena di balik itu nama baik harus dijaga. Membangunnya susah, merusaknya mudah. Ya, amin. Nah pertanyaan gini, bagaimana bisa menjaga nama baik? Pertama, taruh kekuatanmu menjaga nama baik cuma di dalam Tuhan. Ya, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan apa? Kuasanya. Yang bisa membuat kita bisa tetap punya nama baik sampai akhir, itu hanya karena Tuhan dan anugerahnya dan kuasanya. Saya sadar saya ini dalam pelayanan saya, dalam banyak hal, saya ini masih banyak melakukan hal yang bodoh, jujur aja. Saya pernah diundang pelayanan kayak gini pagi-pagi, gak bangun, pernah. Sampai itu pagi-pagi, jam 6 pagi, saya diundang itu apalagi acara Zoom seperti ini. Ulang tahun morning worship sebuah gereja di Surabaya. Saya gak bangun, beneran. Itu sampai jam 6 pagi, undangannya, saya harusnya mimpin dari awal. 6:30 saya baru bangun. Waktu bangun itu saya ngelihat, kok handphone saya tuh miss call-nya banyak sekali, ada yang chatting ini. Siapa sih pagi-pagi kok kangen banget sama saya mikir gitu. Ya, namanya roh jiwa tubuh belum bersatu gitu kan. Jadi masih gak mikir gitu. Tiba-tiba kayak diingatkan, jangan-jangan saya ada jadwal pelayanan pagi. Bener, Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya saya segera mandi, 6:45 baru join, baru buka laptop. Wah udah gak tahu, gak persiapan lagu. Akhirnya saya bangun, saya ngomong minta maaf. Tiba-tiba gembalanya ngomong, Pak Franky kami maafkan, tapi Pak Franky santai. Karena saya juga pernah gak bangun. Puji Tuhan, gembalanya pernah melakukan yang sama. Hari itu saya dapat kemurahan Tuhan. Langsung gembalanya nanya, Pak Franky gak apa-apa, minggu depan bisa gak? Pastikan bangun ya Pak. Pasti Pak yang bangun Pak.
Jadi kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita nggak bakal dapat kesempatan yang baru untuk mempertahankan nama baik kita. Karena kita masih bisa salah ngomong, kita masih salah ambil keputusan. Tetapi anugerah Tuhanlah yang membuat kita masih punya kesempatan yang baru untuk memperbaiki. Amin. Hari ini percayalah, kalau Anda punya nama baik yang udah rusak, karena mungkin keputusan kita, perbuatan kita, perkataan kita, di dalam Kristus, ciptaan yang baru. Ada anugerah yang baru buat kita. Ingat kisah tentang perempuan Samaria, nama baiknya udah rusak, karena dia tidak bisa mempertahankan pernikahannya. Hubungannya hancur, nama baiknya cemar di mana-mana. Dia nggak berani ketemu orang. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, perempuan Samaria diubahkan menjadi seorang pembawa kabar baik. Identitasnya dipulihkan sama Tuhan. Dia punya kesempatan yang baru, nama baiknya dipulihkan. Amin. Hari ini siapapun Anda, bersukacitalah karena di dalam Yesus ada kesempatan yang baru. Tiap kali saya mau nyanyi apa, mau melakukan apa, juga by the way seringkali bingung. Karena namanya kita ya seringkali harus dituntut untuk melakukan yang baik. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, berserah sama Tuhan, momen kita berserah, momen Tuhan bekerja. Momen kita angkat tangan, momen Tuhan akan turun tangan. Makanya andalkan Tuhan. Jangan percaya dengan pengalamanmu, pengetahuanmu, karena semuanya terbatas. Cuma hikmat dari Tuhan, cuma kekuatan dari Tuhan, cuma tuntunan dari Tuhan, cuma kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang membuat kita selalu bisa mengeluarkan semua yang terbaik, sehingga nama baik kita tetap terjaga. Ada orang nanya, Pak Franky, kok bisa keluar terus ide-ide yang baru, bisa melakukan ini dan segala macam bla bla. Saya cuma ngomong, itu Tuhan bukan saya. Kalau saya nggak sanggup, saya juga seringkali stres, saya juga seringkali juga takut, saya seringkali khawatir, saya seringkali juga bisa burn out. Tapi yang bisa membuat saya kuat sampai hari ini, bisa membuat saya kreatif hari ini, karena kekuatan Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan itu dahsyat. Amin. Hari ini buka hati lebar-lebar sama Tuhan. Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita, membuat semua yang terbaik selalu keluar dari hidup kita. Yang kedua, kalau mau punya nama baik, sama-sama katakan yuk, mikir dulu. Ayo ngomong, mikir dulu. Tolong mikir dulu apa-apa akibatnya sebelum berkata atau bertindak. Alkitab mengatakan bagus banget. Hai saudaraku kasih, ingatlah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga untuk lambat untuk marah. Karena apa yang sudah terlanjur dikatakan, yang terlanjur dilakukan seringkali sudah gak bisa ditarik kembali. Bisa jadi gara-gara apa yang kita katakan gak pakai mikir dulu. Itu bisa membuat kesalahan itu diingat terus-terusan sama orang. Sampai jangka waktu yang panjang dan rusaklah nama baik kita. Hari ini belajar apa-apa mikir dulu. Kita dikasih telinga jumlahnya berapa? 2. Mulut dikasih berapa? 1. Artinya apa? Tolong dengar dulu, dicerna dulu, baru ngomong. Jangan asal ngomong, jangan asal ambil keputusan. Jadilah orang yang responsif bukan reaktif. Dengar ini. Orang reaktif itu langsung bereaksi ketika ada seseorang melakukan sesuatu sama dia. Dan cenderung suka menyalahkan. Dikit-dikit terlalu reaktif. Jadilah orang responsif. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang terjadi, dengar dulu, dicerna dulu, pertimbangkan dulu, diproses dulu, ditata dulu, baru dikeluarkan semua yang terbaik. Kadang-kadang kita terlalu ceplas-ceplos. Bahaya. Minta Roh Kudus kuasai hatiku, kuasai pikiranku, kasih aku kesabaran, kasih aku ketenangan. Mikir dulu. Kalau mau ngomong mikir dulu, memutuskan segala sesuatu mikir dulu. Mau posting di Instagram, WhatsApp, broadcast, tolong mikir dulu. Ya.
Karena kadang-kadang kita tuh suka nggak ngecek ini berita bener apa kagak. Kita langsung main aja, posting sini sana, padahal itu bisa jadi sesuatu yang ngaco. Mikir dulu. Di Indonesia nih, saya nggak tahu di Amerika. Sekarang kalau mau terima staff, dicek dulu Instagramnya, TikToknya. Isinya apa? Karena itu menentukan orang ini bakal diterima nggak. Karena kalau isinya cuma nyampah, kata-kata yang tidak membangun, isinya joget terus, lah mikir yang mau terima kerja tuh mikir, jangan-jangan ini kalau diterima di perusahaan kita, nanti dikit-dikit joget terusnya, isinya TikToknya joget terus aja. Ini orang seringkali suka ngeritik, wah ini jangan-jangan baperan, nanti kalau diterima di perusahaan kita, bisa jadi perusahaan kita dijelek-jelekin. Lihat, apa yang kita mau posting, tolong mikir dulu. Dampaknya itu bisa besar. Itu bisa merusak nama baik kita. Atau bisa membuat nama baik kita juga tetap baik. Mau posting, mikir dulu. Mau marah, mikir dulu. Mau gosip, tolong mikir dulu. Jangan sampai kita ini dikenal sebagai sumber berita BMZ. Tahu semua gosipnya. Waduh, bahaya. Lu kalau mau tanya gosip gereja, tanya sama itu orang. Aduh Tuhan Yesus. Ini kalau udah terlanjur bocor mulut, gak ada orang mau percaya. Tuh. Makanya kalau mau gosip, tolong mikir dulu dampaknya. Nama baik kita rusak. Dan orang yang suka gosip akan menuai digosipin banyak orang. Menabur menuai. Saya belajar sampai hari ini. Mau janji, tolong mikir dulu. Bisa apa enggak, jangan asal janji. Kita ngomong bagus banget. Jika ya, kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Gara-gara sungkan, jangan langsung ngomong ya. Tunggu dulu, bisa apa enggak. Bro, tolong dong, kerjain ini. Kan kamu nih dikenal sebagai kontraktor yang bagus. Bantuin dong bangunin rumah saya. Padahal Anda lagi banyak kerjaan. Karena sungkan langsung ngomong ya. Nggak mempertimbangkan dulu. Bisa apa enggaknya. Waktu deadline tiba. Kerjaannya nggak kelar. Teman Anda yang awalnya itu minta tolong. Hari itu bisa caci maki Anda. Lihat. Akhirnya nama baik kita rusak. Tolong apa-apa mikir dulu. Saya dulu orangnya suka sungkanan. Langsung ngomong ya, iya. Tapi sekarang mikir dulu. Bisa apa enggak ya? Kalau nggak bisa, kamu nggak bisa. Daripada namanya rusak belakangan. Jangan jadi orang terlalu nekat juga, bahaya. Tuhan bisa kasih kita hikmat untuk merencanakan. Pertimbangkan, pikirkan. Baru ngomong ya atau tidaknya. Amin. Yang ketiga, sampai sini semua diberkati. Amin. Yang ketiga, berdamailah dengan semua orang. Ya, kalau mau tetap punya nama baik, jadilah pembawa damai. Amsal 17, bagus banget ini ayat. Kalau ingin disukai orang, kalau kepengen namamu disukai orang, namamu baik, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkitkan kesalahan hanyalah memutuskan persahabatan. Hari ini dengar, mungkin kau pernah dilukai, mungkin kau pernah ditipu orang, disakiti orang. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Sudahlah, ampuni orang tersebut. Yang mengampuni, yang namanya jadi baik. Amin. Pak, saya ditipu. Pak, uang saya dijak, diambil. Sudah, lepaskan berkat buat orang itu. Namamu akan jadi baik, selalu ingat. Pak, saya kan kehilangan. Hei, berkat datangnya dari Tuhan, bukan dari orang. Ketika engkau melepaskan berkat, namamu baik plus bonus tambahan. Apa yang hilang, Tuhan bisa ganti dengan berkali lipat. Gak usah takut. Itulah Tuhan kita. Momen dimana kita masuk dalam formula kerajaan Allah. Lepaskan berkat. Jadilah pembawa damai. Momen yang sama, surga melepas berkatnya buat hidupmu. Karena hatimu siap. Amin. Jadilah pembawa damai. Yang membawa damai, yang namanya akan baik. Keempat, mulailah dari rumah. Kalau mau membangun nama baik, mulai dari mana? Rumah.
dengan mencintai keluarga terlebih dahulu. Ini penting banget. Alkitab berkata bagus banget. Sebaliknya, 1 Timotius 5 ayat 8. Kalau ada anggota jemaat yang tidak memelihara kaum keluarganya, terutama keluarga dekatnya, berarti dia tidak sungguh-sungguh percaya dan mengikuti ajaran kita. Dan di hadapan Allah, dia lebih buruk daripada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Ya, hari ini dengar bahwa saya juga seringkali diingatkan, membangun nama baik itu dari rumah. Sedih banget ya kalau ada seseorang anak sampai ngomong kayak gini suatu kali. Ah, mami papi mah cuma di luar doang baik, di rumah penipu. Dia itu kalau di rumah gak pernah baik. Oh, di luar rumah wah semua orang dibaikin. Tapi kalau sama anaknya kasar, sama anaknya gak perhatian, sama anaknya gak pernah punya waktu. Di luar dia punya waktu, iya kan, dapat duit. Tapi kalau sama anaknya gak peduli. Kalau sampai itu testimoni itu keluar dari keluarga kita, habislah nama baik kita di luar. Karena mungkin kita cuma orang yang transaksional doang. Ternyata saya hari ini lagi dididik sama Tuhan. Suatu kali Pastor Jeffrey ngingetin saya, Ki, inget ya, kekuatan pekerjaan dan pelayananmu itu cuma sejauh kekuatan pernikahan dan keluargamu. Ingat itu. Jangan sampai kamu kelihatannya jadi berkat di luar sana hebat, tapi kamu gak punya waktu dengan keluargamu. Karena yang membuat namamu tetap harum, yang mendukung kamu yang pertama itu adalah keluargamu. Selalu ingat itu. Wah, saya diingatkan. Makanya saya sekarang kalau pelayanan ya, aliran mepet datang cepet pulang. Kalau lama bawa keluarga. Saya selalu gitu. Tuhan kasih hikmat saya. Tahun lalu saya minta, dari 2 tahun lalu sebenarnya, saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, supaya saya bisa punya lebih banyak waktu itu di Jakarta. Gak banyak keluar. Tolong buka pintu-pintu pelayanan juga di Jakarta. Bener loh. Ketika saya mendoakan itu, kemurahan Tuhan nyata. Hari-hari ini saya banyak dibukakan banyak pintu, sehingga punya banyak waktu dengan keluarga. Pagi masih bisa ngantar anak sekolah. Kalau pulang pelayanan masih bisa jemput mereka pulang dari sekolah. Wih, dahsyat Tuhan itu. Makanya saya berdoa benar-benar, saya tahu terutama buat Bapak Ibu, teman-teman yang ada di New York, karena nggak gampang untuk ngatur waktu. Saya berdoa hari ini, Tuhan Jehovah Jireh, Dia menyediakan sehingga Anda bisa punya waktu benar-benar dengan keluarga. Karena apalah artinya di luar nama baik kita luar biasa, tapi kalau nggak dirasakan di rumah semuanya sia-sia. Orang yang akan membela nama baik kita itu adalah orang-orang rumah kita. Suatu kali kalau saya nama baik saya rusak di luar, mungkin ada orang memfitnah. Suatu kali keluarga saya akan bela. Mereka akan ngomong, saya tahu papi saya, daddy saya, suami saya bukan orang seperti itu. I know him very well. Saya tahu dia di rumah gimana. Dia orang yang benar-benar mempertahankan ini. Dia orang yang gini, dia orang yang takut akan Tuhan. Nggak mungkin seperti itu. Lihat, kalau kita membangun nama baik di rumah, maka orang rumah suatu kali akan membantu kita mempertahankan nama baik kita. Mulailah dari rumah. Yang terakhir, saya tutup dengan ini. Asahlah terus kemampuan sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Nama baik itu dimulai dengan kita melakukan pekerjaan yang baik. Talenta harus diasah menjadi sebuah kekuatan. Karena orang akan ingat kita dan kita seringkali mudah mengingat orang. Itu gara-gara hal yang excellent yang dilakukan sama seseorang. Betul ya? Oh, aku ingat itu. Wah, orang itu kalau ngomong luar biasa loh. Hikmatnya luar biasa. Wah, orang itu kalau memimpin pujian dahsyat. Wah, orang itu kalau melakukan pekerjaannya excellent. Saya gak pernah lupa. Ada seorang driver yang waktu itu pernah di-hire oleh satu teman baik saya waktu kita lagi ke Pineng. Wah, excellent banget servisnya. Dia melakukan lebih dari yang diminta. Saya gak pernah lupa sama dia. Dan saya kepingin, saya nggak sampai ngomong, saya minta nomornya. Nanti kalau saya ke Pineng, boleh ya Pak, saya hire Bapak. Lihat, karena namanya baik, dia melakukan segala sesuatu excellent, orang ingat, dikasih kepercayaan baru. Lihat, hari ini, asalah terus potensimu. Jangan merasa, oh saya udah usia segini.
masih ada waktu, masih ada momentum, kita masih bisa mengasah terus sesuatu yang baik dari hidup kita. Sehingga tambah hari, kita tambah excellent sesuai dengan apapun yang Tuhan percayakan sama kita. Kalau hari ini Tuhan ngasih Anda kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk memperlengkapi orang, kemampuan untuk memuridkan orang, kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk melayani, lakukan lebih baik dari hari kemarin. Itu yang membuat nama baik kita terjaga dengan harum. Jangan berhenti untuk mengasah, karena selama masih ada waktu, masih ada peningkatan yang Tuhan bisa percayakan. Ada seorang oma 63 tahun. Ketika dia ditinggal suaminya, ditinggal banyak hutang, dia rasanya gak punya masa depan. Dia dapat tuntunan Tuhan dalam saat teduhnya. Belajar lagi dari YouTube. Dia kebetulan itu kerjaannya pabrik sepatu. Produknya mangkrak, dia gak ngerti mesti kemana. Tapi Tuhan tuntun dia, jual dari apa yang masih ada. Dia belajar tentang sosmed, dia belajar foto, video. Itu produk-produk yang masih ada, dia foto pakai kakinya sendiri. Lah oma-oma udah 63 tahun itu gimana pun juga kan kakinya sudah berkerut dan segala macam ya. Tapi puji Tuhan, gara-gara dia belajar dari YouTube, ada filter-filter yang membuat kaki oma-oma 63 tahun tetap mulus. Haleluya, luar biasa. Belajar dia foto itu kakinya sendiri, dipajang di sosmed. Dia belajar dari YouTube tentang gimana upload sosial media. Puji Tuhan, dari mangkrak mulai laku pelan-pelan, teman-temannya beli. Dia akhirnya punya budget untuk meng-hire anak-anak muda di gerejanya. Ayo nih bantu tante, kamu sekarang jadi modelku ya. Puji Tuhan, dia belajar, dia mengarahkan itu model-model itu. Bayangkan, ini 63 tahun loh. Kalau Tuhan gak kasih kekuatan dia, kalau dia juga gak mau bertindak, maka kemampuan untuk sosmednya gak meningkat. Singkat cerita, tahun ini dia sudah usia sekitar 67 tahun. Barusan bikin fashion show. Dahsyat toh. Oma-oma 67 tahun bikin fashion show. Followernya di Instagram sekarang hampir 170.000. Saya aja kelewat. Hari ini dengar, siapa tidak berhenti belajar akan terus bertumbuh, akan terus jadi dampak, akan terus jadi pengaruh, membawa nama baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Dahsyat. Hari ini terus latihlah ya. Satu ayat penutup ya, kita baca sama-sama. Amsal 10 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kenangan akan orang baik merupakan apa? Berkat. Tetapi orang jahat segera dilupakan. Amin. Saya tutup dengan ini. Orang kalau sudah punya nama baik, ya, sekalipun orangnya sudah berpulang, tapi namanya tetap harum. Sekelilingnya akan tetap merasakan. Bahkan kisah-kisah hidupnya tetap memberkati banyak orang. Kenangan akan orang baik itu berkat bagi banyak orang. Saya berdoa hari ini, jemaat BMC New York dan siapapun yang join di tempat ini, pertahankan nama baik Anda. Karena kalau kita punya nama baik, Tuhan dipermuliakan, sekeliling kita diberkati, dan sekalipun nanti kita sudah berpulang, kenangan akan kita tetap memberkati hidup banyak orang. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, kesaksian sudah diberitakan, pewahyuan yang segar Tuhan Kau nyatakan. Hari ini, kalau kami mungkin punya nama baik yang sudah rusak, Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus, kami datang kepadamu. Engkaulah Tuhan yang memulihkan. Engkaulah Tuhan yang memulihkan. Engkaulah Tuhan juga yang menyediakan kami kemampuan, kekuatan, supaya apapun yang keluar dari hidup kami, itu selalu yang baik. Tuhan, tolong kami hari-hari ini. Berapapun usia kami, tolong kami. Apapun jabatan kami, tolong kami Tuhan, supaya nama kami tetap baik. Kekuatan kami di dalam Tuhan, kreativitas kami di dalam Tuhan, hikmat kami di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan. Yang kedua, kami mau belajar
Tuhan, kami mau belajar mikir dulu. Hari ini Tuhan, aku berdoa, berikan kami penguasaan diri. Roh Kudus, cuma Engkau yang bisa melakukannya. Supaya kami apa-apa mikir dulu, dicerna dulu. Bukan menjadi orang yang reaktif, tapi menjadi orang yang responsif. Roh Kudus, berikan kami hikmat hari ini. Hari ini kami mau belajar berdamai dengan semua orang. Karena orang yang punya nama baik, itu adalah orang yang menjadi pembawa damai. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kalaupun sampai akhirnya kami harus kehilangan hari ini, kami mau melepaskan berkat buat orang-orang yang mencuri apa yang ada di tangan kami. Hari ini kami sadar ketika kami menjadi pembawa damai, ketika kami melepaskan berkat bagi orang-orang yang menyakiti kami, berkat dari Tuhan terlepas dalam kehidupan kami. Berkat datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Nyatakanlah dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kalau kami mungkin punya kekurangan waktu, hari ini Tuhan ingatkan untuk kami membangun reputasi itu dari rumah. Biar kami jadi orang-orang yang punya waktu, punya quality time. Tuhan, namamu berdoa. Kami tahu mungkin beberapa dari kami sangat sibuk. Berikan kami pertolongan, bukakan jalan-jalan yang baru, sehingga kami punya waktu lebih banyak dengan keluarga kami. Karena itu adalah investasi yang terbesar yang harus kami lakukan di tempat yang utama, yaitu melayani keluarga. Tuhan, tolong kami. Tuhan, aku berdoa secara khusus bagi setiap kami, Tuhan. Berikan hikmat, bukakan jalan yang baru. Tolong, terutama buat para ayah, berikan kekuatan. Buat para ibu yang bekerja, berikan kekuatan bagi kami. Supaya kami selalu punya quality time dengan keluarga. Yang terakhir, kalau Tuhan percayakan kami talenta, kemampuan, Tuhan ingatkan kami hari ini, jangan berhenti mengasah. Karena nama baik itu dikenal gara-gara kita excellent. Jadikan kami orang-orang yang excellent. Masih ada waktu untuk belajar. Masih ada waktu untuk bertumbuh. Masih ada waktu untuk jadi orang-orang excellent sesuai dengan bidang kami. Karena ketika kami melakukan yang excellent, maka nama baik kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Secara khusus kami berdoa sekali lagi berkati BMC New York. Tadi Tuhan mengingatkan Jehovah Jireh. Tuhan sudah menyediakan tempat yang baru, fasilitas yang baru. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bahkan banyak sekali jiwa-jiwa yang akan datang kepada Yesus. Karena BMC New York punya reputasi yang baik, nama yang baik, dan banyak orang datang kepada Yesus melalui BMC New York. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, firman-Mu meneguhkan, menguatkan, memulihkan setiap kami. Nama baik kami terjaga harum selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.